Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu Dia. Sehat ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sehat. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan supaya terhindar dari wabah COVID-19 ya anak-anak ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, baik. Siapa yang mau memimpin berdoa? Coba Iwan dipimpin berdoa teman-temannya, Iwan. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iwan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi nanti pelajaran kita bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Ya, hari ini Budia mau tanya, ada yang sakit enggak? Siapa yang tidak masuk ya? Semuanya apakah masuk? Semua ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar banyak sekali materi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah tahu contohnya salah satu adalah gotong royong. Ya, nah hari ini kita juga akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar tentang mencari pokok pikiran dalam teks. Kemudian kita akan belajar menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kita juga akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Itu kira-kira yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah tujuannya, yang pertama nanti anak-anak bisa menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Terus yang kedua, nanti anak-anak juga akan bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti anak-anak akan bisa menjelaskan tentang pengaruh karakteristik Indonesia sebagai negara maritim di dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Siap untuk belajar anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Hebat anak-anaknya Ibu nih semuanya ya. Baik, Bu Diah punya teks ini. Sebentar, Bu Diah tampilkan dulu teksnya ya. Teksnya terlihat enggak anak-anak? Sudah terlihat di layar belum teksnya? Terlihat, Bu. Ya, kurang besar atau sudah cukup? Diperbesar lagi? Iya. Oh ya, baik Bu Diah zoom. Cukup segini? Cukup ya? Bu. Ya, bagus. Nah, Bu Diah punya teks bacaan. Ini nanti kalian baca secara bergantian. Judulnya ini adalah Gotong Royong, Modal Dasar Pembangunan. Baik, untuk paragraf 1, siapa kira-kira yang mau membaca? Yuk. Saya, Bu. Oh ya, siapa nih? Mita ya? Iya, Bu. Oke, Mita, silahkan dibaca paragraf 1, Mita. Iya, Bu. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Sudah, Bu? Cukup. Ya, bagus sekali. Suaranya Mita sudah terdengar dengan keras. Ya, dari paragraf 1 ini, kira-kira siapa yang tahu pokok pikirannya? Pokok pikiran yang ada Saya, di Bu. Siapa? Kori ya? Ya. Oke, disebutkan Kori untuk pokok pikirannya. Pokok pikirannya itu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya, Bu. Betul sekali, ya betul. Gotong royong merupakan modal dasar terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Ini ya untuk pokok pikiran di paragraf yang pertama. Nah anak-anak, ternyata gotong royong itu merupakan salah satu contoh sikap atau perilaku yang ada di masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu nggak ini nilai berapa? Nilai Pancasila yang sila keberapa? Gotong royong. Ketiga, Bu. Sila ketiga apa? Sila ketiga itu?
Persatuan Indonesia, Bu. Iya, Persatuan Indonesia. Jadi, sikap gotong royong ini sangat mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, atau disebutkan nilai persatuan dan kesatuan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Nah, Bu Diah ini punya tabel ya. Ini Bu Diah sudah menyiapkan beberapa contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak menyebutkan ini termasuk nilai sila keberapa begitu ya. Kita baca dari contoh sikap yang pertama dulu, gotong royong. Ayo, siapa yang tahu gotong royong sesuai dengan sila keberapa? Saya, Bu. Ya, sila keberapa? Sulis? Sila ketiga, Bu. Betul, di sila ketiga. Betul sekali. Betul ya anak-anak ya? Betul ya. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Sesuai dengan sila keberapa ya anak-anak? Sila ke-1, Bu. Sila ke-1, betul sekali. Ya, kemudian untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Sila keempat, Bu. Sila keempat, betul sekali, termasuk di sila keempat. Nah, yang contoh perilaku keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Ada yang tahu enggak sesuai dengan sila keberapa? Sila keberapa anak-anak? Nomor 4? Sila kelima, Bu. Sila kelima, betul sekali. Dan yang terakhir, contoh sikap yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, betul sekali. Nah, dari sikap-sikap atau perilaku yang ada di kehidupan sehari-hari, salah satunya gotong royong tadi ya, gotong royong itu mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi negara kita ini kan negara yang sangat luas. Negara kita ini adalah negara kepulauan yang tersebar atau terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana masyarakatnya itu sangat banyak sekali, betul enggak? Betul ya? Betul, Bu. Betul ya, masyarakatnya sangat banyak, terus pulau-pulaunya itu berpencar-pencar. Maka dari itu diperlukan sikap atau perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Gitu anak-anak. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak letak geografisnya Indonesia itu? Negara kita, negara Indonesia ini kan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tadi. Kondisi geografisnya atau Indonesia ini terletak secara geografisnya itu ada yang tahu enggak terletak di mana? Di antara dua benua dan dua samudra, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang Bu Diah akan menampilkan video dulu. Ini videonya tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, kalian simak ya videonya ya. Ini Bu Diah tutup dulu untuk PowerPoint-nya. Kemudian Bu Diah akan beralih pada videonya. Sebentar. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Bisa terlihat videonya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalian simak dulu ya videonya ya. Silakan disimak dengan baik-baik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terluas di benua Asia. Indonesia menempati tempat sebagai negara terluas ke-60 di Asia setelah Rusia, Tiongkok, India, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang paling luas. Indonesia disebut juga negara yang mempunyai wilayah perairan yang sangat luas. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratannya. Luas wilayah lautan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas wilayah daratannya sekitar 1.900.000
922.570 km persegi. Nah, tahukah kamu letak geografis Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena letak Indonesia yang berada di persimpangan antara dua benua dan juga dua samudra inilah, maka banyak yang menyebut letak wilayah Indonesia itu sangat strategis. Ternyata kondisi geografis Indonesia ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi di negara Indonesia loh. Yang pertama, pengaruh untuk ekonomi masyarakat. Mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah pesisir memanfaatkan sumber daya laut, di antaranya nelayan, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan juga pemandu wisata. Yang kedua, aspek sosial masyarakat. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara lain akan melewati dan singgah ke Indonesia. Sehingga, ini akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di negara Indonesia. Pengaruhnya adalah, satu, memudahkan komunikasi dan interaksi di antara masyarakat. Dan yang kedua, pertukaran ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga adalah aspek budaya masyarakat. Indonesia sebagai negara Indonesia, di antaranya mudahnya terpengaruh oleh budaya asing sehingga budaya asli mulai luntur. Yang kedua, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, sesungguhnya beraneka ragam kebudayaan akibat pengaruh dari luar. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap bidang transportasi. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi di Indonesia antara lain adalah yang pertama, akan dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Dua, terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan juga udara. Yang ketiga, kemajuan masih akan terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Dan yang keempat adalah harga barang yang ditemukan di satu pulau akan berbeda dengan harga di pulau lain. Nah, baik. Tadi anak-anak sudah menyimak video tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Menarik nggak anak-anak videonya? Menarik nggak videonya? Bagus sekali. Ya, baik. Nah, setelah anak-anak tadi selesai menyimak video, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ini nanti anak-anak akan menganalisis kira-kira kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim tadi, pengaruhnya apa ya dengan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Jadi ya, sudah bagikan ini LKPD-nya di WhatsApp group, silakan anak-anak cek, kemudian nanti anak-anak kerjakan LKPD-nya untuk Heru dan juga Iwan nanti mengerjakan yang aspek ekonomi. Kemudian nanti Suti dan juga Mita nanti mengerjakan yang aspek sosial. Untuk Kori dan juga Akbardiah nanti mengerjakan yang aspek budaya. Dan yang terakhir, Desi dan juga Atun nanti mengerjakan yang bidang transportasi ya. Baik, silakan dikerjakan dulu selama 1 jam. Terus nanti kita akan gabung kembali ke Google Meet. Cukup ya 1 jam untuk mengerjakan ya anak-anak ya? Cukup, oke. Ya, baik. Nanti diisi, dikerjakan, kemudian nanti kita gabung lagi di Google Meet untuk presentasi. Begitu anak-anak? Pre-memori.
Baik, anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada yang belum mengirimkan ke Budia hasilnya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik, selanjutnya sekarang kita mau presentasi untuk hasil LKPD-nya. Untuk yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi, siapa yang mau presentasi? Siapa Saya, anak-anak? Bu. Oh, Heru, oke, baik Heru, silakan Heru. Pengaruh kondisi geografis Indonesia bidang ekonomi adalah masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai memanfaatkan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi. Mata pencahariannya adalah nelayan, petani garam, pembudidayaan mutiara, pedagang souvenir, dan pemandu wisata. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Dari teman-teman jawabannya sama atau ada yang berbeda nih dengan jawabannya Heru? Sama, Bu. Oh, sama, bagus. Jadi betul ya anak-anak ya, untuk pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang ekonomi itu, masyarakatnya itu memanfaatkan sumber daya laut. Jadi di sana itu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, kemudian pedagang souvenir dan juga pemandu wisata. Betul ya untuk aspek satu. Baik, untuk yang aspek berikutnya, transportasi. Siapa yang mau presentasi di aspek transportasi? Saya, Bu. Siapakah ini? Desi, Bu. Oh, Desi, bagus. Silahkan Desi untuk bidang transportasinya, Desi. Ya, pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi di Indonesia antara lain, 1. Dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun. 2. Terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. 3. Kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali, sudah lengkap jawabannya. Dari teman-teman ada jawaban lain atau yang berbeda dari jawabannya Desi? Sama ya? Sama, Sama Bu. semua? Bu. Oke. Ya, betul. Jadi betul itu jawaban dari Desi, pengaruhnya kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim adalah tadi yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Terus yang kedua, terdapat beragam moda transportasi, baik darat, laut, dan juga udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Dan yang keempat, harga barang-barang pokok ini maksudnya ya anak-anak ya, harga barang kebutuhan di suatu pulau itu nanti akan berbeda dengan pulau yang lainnya. Bisa saja di Pulau Jawa, di daerah kita, harga kebutuhan pokoknya beda dengan di Kalimantan dan Sumatera. Begitu kira-kira anak-anak. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas dari Budiah. Tadi anak-anak sudah bisa menganalisis pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Sudah bagus semuanya hasilnya. Anak-anak tadi juga sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, selanjutnya karena sudah selesai materinya, anak-anak akan Budiah berikan soalnya sudah Budiah kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Bisa dibuka link Google Form yang Budiah kirimkan, kalian kerjakan kurang lebih selama 15 menit saja. Nanti setelah selesai mengerjakan, itu akan terlihat nilainya anak-anak berapa. Begitu ya. Coba kita kerjakan sekarang. 1, 2, 3. Pre-memory. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya nih. Kelihatannya tes evaluasi pembelajaran hari ini sudah mengirimkan semuanya ya. Bagus-bagus kan hasilnya anak-anak? 90, Bu. Saya sudah dapat 80. Desi dapat berapa, Desi? 90, Bu. Oh, bagus. Oh, Iwan dapat berapa, Iwan? 75, Bu lah. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya, Iwan ya. Ya, anak-anak, untuk kalian yang mendapatkan nilai di bawah 70, nanti coba dikerjakan lagi soal evaluasi di Google Form-nya. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa mencapai nilai di atas 75, nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang mencari materi pokok dalam teks. Terus tadi anak-anak juga sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir tadi anak-anak sudah belajar juga tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Anak-anak ada yang mau bertanya materi hari ini?
Apakah ada materi yang sulit atau tidak bisa dipahami? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, bagus, sudah paham semua berarti ya? Paham. Berarti anak-anak kelas 5, anak-anaknya Bu Diah ini semuanya sudah pinter-pinter. Baik, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Bu Diah rasa sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya, besok kita akan belajar tentang denah. Kita akan belajar caranya membuat denah di lingkungan sekitar rumah kita. Begitu anak-anak, siap ya untuk pelajaran besok ya? Siap, Bu. Ya, oke, bagus. Jangan lupa belajar, jangan lupa anak-anak menjaga kesehatan, karena pandemi masih terus aja ya di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terhindar dari wabah COVID. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri bersama dengan membaca doa. Dipimpin salah satu dari kalian, silahkan. Coba, siapa yang mau memimpin? Heru aja, Heru. Heru, silahkan dipimpin, Heru. Ya, Bu. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Heru. Terima kasih juga anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Bu Diah Iya, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dia. Terima kasih, Bu. Sama-sama.